Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rizky Manita Talia dalam podcast Lentera Ilmu WHIRM. Kali ini saya akan berbicara tentang psikolinguistik pada materi bahasa, berpikir, dan budaya. Untuk kesempatan kali ini saya dipercaya Pak Wahyudi untuk mengisi podcast ini sendiri, karena minggu lalu Pak Wahyudi juga sendiri ya. Kemungkinan minggu depan baru kami bisa berkolaborasi kembali. Baik, jika kita membahas mengenai hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya, cukup banyak teori yang dapat kita temukan. Teori-teori ini akan memudahkan Anda untuk memahami kaitan berbahasa, berpikir, dan budaya. Tapi sebelum itu penting Anda menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, apakah terdapat kaitan antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya? Nah, jika ya, pertanyaan kedua adalah bagaimana kaitan atau hubungannya? Nah, pertanyaan di atas akan menuntun Anda untuk mulai mencari fondasi ya, untuk meletakkan konsep dan bagian masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lihat kaitannya antara berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Pertama sekali ya, kalau kita lihat bahasa itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa bahasa adalah sistem simbol manusia yang paling lengkap ya. Kita ketahui yang seluruh bagian dalam kehidupan manusia dilingkupi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian tidak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan tidak terlepas dari unsur bahasa di dalamnya. Nah, ini yang sudah kita rasakan sekarang. Anda juga sudah merasakan ya, tanpa adanya bahasa Anda tidak akan bisa berkomunikasi, Anda tidak akan bisa bermasyarakat, dan kalau seandainya manusia tidak bisa berkomunikasi dan bermasyarakat, otomatis budaya itu tidak akan ada. Nah, ada juga contoh ya yang bisa kita lihat mengapa bahasa ini sangat penting ya, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Seandainya seorang peneliti ingin meneliti sebuah budaya tertentu ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari menguasai perkembangan bahasa masyarakat tersebut. Karena tanpa adanya pemahaman terhadap bahasa suatu masyarakat itu, dia tidak akan bisa meneliti ya, mengkaji lebih jauh tentang kebudayaan. Jadi kalau kita mau sebut ini, jika Anda ingin melihat bagaimana pandangan hidup masyarakat Minangkabau ya, bagaimana budaya masyarakat Minangkabau, nah lihat juga bagaimana bahasanya, kajilah bahasanya. Ya, itu bahasa dengan budaya masyarakat. Kita lihat bagaimana pula dengan pikiran. Nah, di sini pikiran, kalau kita lihat secara definisi, ya, pikiran atau mind merupakan hasil berpikir atau memikirkan, akal budi atau ingatan, akal atau daya upaya, angan-angan atau gagasan, dan niat atau maksud. Jadi, kegiatan menggunakan akal budi mempertimbangkan dan merumuskan sesuatu ya, menimbang-nimbang sesuatu, itulah yang disebut dengan berpikir. Atau dapat kita katakan bahwa berpikir ini merupakan salah satu aktivitas mental. Jadi tidak hanya sekedar berpikir saja, dia juga kita sebut sebagai aktivitas mental. Nah, tanya berikut, apakah bahasa memiliki kontribusi pada pemikiran? Jawabannya ya. Bahasa memiliki kontribusi pada pikiran, karena bahasa itu sendiri dipakai sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Nah, jika kita lihat dari produksinya, ujaran merupakan dasar pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran adalah sejenis tingkah laku. Nah, sebuah ujaran atau kalimat merupakan hasil pemikiran atau pertimbangan. Jadi ketika Anda
berpendapat atau mengungkapkan sebuah pendapat itu adalah hasil atau bentuk dari pikiran itu sendiri. Nah, Anda menyampaikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan apa kaitan hubungan berpikir, berbahasa dan budaya. Nah, berarti yang Anda ujarkan nanti atau pendapat Anda itulah yang disebut dengan hasil pemikiran itu sendiri. Nah, pikiran yang tersirat dalam suatu kalimat merupakan tingkah laku, bahkan perubahan tingkah laku. Keinginan yang diungkapkan dalam sebuah kalimat pun merupakan hasil pemikiran. Ini keinginan saja Anda ungkapkan itu sudah merupakan hasil pemikiran. Itu yang disebut dengan berpikir ya. Jadi kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa sebut pikiran ini dilahirkan melalui bahasa. Bisa bahasa tulis, bisa bahasa lisan. Ya, kalau seandainya Anda ujarkan secara langsung, itu hasil pemikiran. Anda ujarkan dalam bentuk bahasa, bahasanya bahasa lisan. Kalau Anda tuliskan dengan bentuk cerita dan lain sebagainya, itu bahasa juga hasil pemikiran Anda yang dituliskan dalam bentuk tulisan. Oke, itu kaitan antara bahasa, berpikir dan berbudaya secara singkat. Sekarang kita lihat ya hubungan bahasa dan berpikir ini dari teori-teori ahli. Sini akan kita bahas beberapa teori. Yang pertama itu nanti teori Wilhelm von Humboldt, teori Sapir-Whorf, yang ketiga teori Jean Piaget, yang keempat teori Vygotsky, yang kelima teori Noam Chomsky, yang keenam teori Eric Ladenburg, dan yang ketujuh nanti teori Brunner. Kita bahas satu persatu. Yang pertama teori Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt ini adalah seorang sarjana Jerman pada abad ke-15 yang menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Jadi Von Humboldt ini berpandangan bahwa pemikiran manusia itu tergantung pada bahasanya. Hal ini juga bisa kita maksudkan pandangan hidup dan budaya masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Nah, mengenai bahasa itu ya, Wilhelm von Humboldt berpendapat bahwa substansi bahasa itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa bunyi dan bagian lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Jadi bagian pertama yang disebut bunyi ini disebut sebagai bentuk luar, sedangkan bagian kedua yang berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk ini disebut dengan bentuk dalam. Nah, bentuk luar tadi atau bisa kita sebut luar adalah apa yang kita dengar ya. Bahasa ya, bentuk luar bahasa adalah apa yang kita dengar, sedangkan bentuk dalam bahasa itu apa yang masih berada dalam otak. Ya, ini bisa dikatakan pikiran-pikiran. Itu yang disampaikan oleh Wilhelm von Humboldt. Yang kedua, teori Sapir-Whorf. Kenapa dikatakan teori Sapir-Whorf? Ya, karena teori Sapir-Whorf ini terdiri dari dua pandangan ahli. Ya, yang pertama Edward Sapir, yang kedua Benjamin Lee Whorf. Nah, kita lihat dulu Edward Sapir. Siapa itu Edward Sapir? Edward Sapir adalah linguis Amerika Serikat. Pandangan Edward Sapir sebenarnya hampir sama dengan Von Humboldt. Dia mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini ya di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan masyarakat. Luar biasa istilah dari Edward Sapir. Dia mengatakan manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya, yang menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya belas kasih bahasa tadi, manusia tidak bisa bermasyarakat, manusia tidak bisa berkomunikasi dalam masyarakat. Nah, kalau seandainya manusia tidak bisa bermasyarakat, otomatis
manusia juga tidak akan menemukan atau memiliki budaya. Nah itu ya. Edward Sapir juga menegaskan bahwa apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami dan kita perbuat saat ini adalah disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat-tabiat bahasa yang ada terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah ada sekarang ini adalah buah dari hasil sebelumnya, bahasa sebelumnya. Karena kalau kita lihat bahasa ini kapan diciptakan, nah ini mengapa diberi nama pena ya. Nah, sekarang kita tidak tahu kapan tanggal dan waktunya. Yang jelas ini adalah yang telah ada terlebih dahulu. Nah, yang kedua, Benjamin Lee Whorf. Whorf sendiri adalah murid dari Edward Sapir ya. Di sini dia berpandangan bahwa sistem tata bahasa bukan hanya alat untuk mengenalkan ide-ide, tetapi juga sebagai pembentuk ide-ide itu, program kegiatan mental dan penentu struktur mental seseorang. Dengan kata lain ya, Whorf mengatakan bahwa bahasalah yang menentukan jalan pikiran seseorang. Jadi kalau tadi Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia di bawah belas kasih bahasanya sehingga bisa bermasyarakat ya, bahasa sebagai pengantar dalam bermasyarakat. Whorf mengatakan bahwa tata bahasa bukan hanya alat untuk mengenalkan ide, tapi juga sebagai pembentuk ide, program kegiatan mental dan penentu struktur mental atau jalan pikiran seseorang. Bahasa menentukan jalan pikiran. Jadi bagaimana pribadi seseorang ya bisa kita lihat dari bahasanya, karena bahasa yang menentukan jalan pikiran, bahasa yang menentukan Anda berpikir tugas ini sulit, bahasa yang menentukan bahwa Anda berpikir bahasa yang menentukan Anda berpikir tugas ini mudah. Nah itu, jadi bahasa yang mengarahkan itu, bahasa yang menentukan positif dan negatif, bahasa yang menentukan langkah Anda ke depan. Makanya dikatakan di sini juga sebagai struktur mental seseorang. Oke. Selanjutnya ya, teori Jean Piaget. Untuk menentukan apakah bahasa terkait dengan pikiran, Piaget berpendapat bahwa ada dua macam modus pikiran, yaitu pertama pikiran terarah atau directed atau intelligent, dan pikiran tak terarah atau autistik. Piaget yang mengembangkan teori pertumbuhan kognisi menyatakan bahwa jika seorang anak bisa menggolong-golongkan sekumpulan benda dengan cara yang berlainan sebelum menggunakan kata-kata yang serupa dengan benda tersebut, maka perkembangan kognisi dapat diterangkan telah terjadi sebelum dia dapat berbahasa. Nah, jadi Jean Piaget ini dia lebih ditekankan pada teori perkembangan kognisi. Nah, dia melihat perilaku berbahasa anak-anak. Katanya kalau seandainya anak-anak sudah bisa menentukan atau menggolongkan benda-benda sebelum dia tahu bahasa dari benda itu sendiri, sebenarnya sebelum dia tahu bahasa dari benda itu sendiri ya, maka perkembangan kognisi atau perkembangan kognitifnya sudah terjadi sebelum dia dapat berbahasa. Nah, dalam kaitan antara bahasa dengan kegiatan intelek atau kegiatan berpikir, Piaget menemukan dua hal penting. Yang pertama,
Sumber kegiatan intelek atau berpikir tidak terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensomotorik, yaitu satu sistem skema yang dikembangkan secara penuh dan membuat terlebih dahulu gambar-gambar dari aspek-aspek struktur dan bentuk-bentuk dasar penyimpanan serta operasi pemakaian kembali. Yang kedua, pembentukan pikiran yang tepat terbentuk atau terjadi bersamaan dengan waktu pemulihan bahasa. Di dalam hal ini, Piaget menyatakan bahwa sumber kegiatan berpikir tidak terdapat dalam bahasa, tetapi dalam periode sensomotorik. Di sumber kegiatan intelek atau kegiatan berpikir ya terjadi dalam periode sensomotorik. Yang kedua, pembentukan pikiran itu terjadi bersamaan dengan waktu pemulihan bahasa. Pada saat anak memperoleh bahasa itulah ya pembentukan pikirannya terjadi. Oke. Lanjut. Berikutnya teori Vygotsky ya. Vygotsky berpendapat bahwa satu tahap perkembangan bahasa Vygotsky berpendapat bahwa adanya satu tahap perkembangan bahasa adalah sebelum adanya pikiran, dan adanya satu tahap perkembangan pikiran adalah sebelum adanya bahasa. Jadi ada dua yang harus kita pahami dari Vygotsky ini. Pertama dikatakan adanya satu tahap perkembangan bahasa adalah sebelum adanya pikiran. Yang kedua, adanya satu tahap perkembangan pikiran adalah sebelum adanya bahasa. Jadi pikiran dan bahasa pada tahap permulaan ini berkembang secara terpisah. Itu pendapat dari Vygotsky. Kedua-duanya berkembang secara terpisah. Namun ya, kedua garis perkembangan ini saling bertemu, maka terjadilah secara serentak pikiran berbahasa dan bahasa berpikir. Jadi walaupun di awal perkembangan ini terpisah, tapi ada garis yang menghubungkan perkembangan ini sehingga saling bertemu dan terjadi proses berpikir dan berbahasa ini secara serentak. Nah, selanjutnya Vygotsky juga menjelaskan hubungan antara pikiran dan bahasa, bahwa hubungan antara pikiran dan bahasa bukanlah suatu benda, melainkan merupakan suatu proses, suatu gerak yang berkembang terus-menerus dari pikiran ke kata atau bahasa, dan dari kata ke pikiran. Jadi perkembangan itu proses perkembangan yang bergerak terus-menerus dari pikiran ke kata atau bahasa, dan dari kata atau bahasa ke pikiran. Menurutnya juga, dalam mengkaji gerak pikiran ini kita harus mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang mempunyai arti yang merupakan aspek semantik ucapan, dan ucapan luar yang merupakan aspek fonetik atau bunyi ucapan. Jadi pengkajiannya tidak hanya sekedar bunyi atau ucapan yang terdengar ini, tetapi juga harus kita kaji semantik dari ucapan tadi. Maksudnya apa? Misal orang mengajarkan api, ya, apakah berarti ini dia menyebut api, atau mungkin yang lebih besar dari api itu kalau seandainya kita lihat maksud atau semantiknya ya dari segi maknanya itu adalah kebakaran. Oke, lanjut teori Noam Chomsky ya. Mengenai hubungan berbahasa dan berpikir ya, Chomsky mengungkapkan teori klasik yang disebut dengan hipotesis nurani. Sebenarnya teori ini tidak secara langsung membicarakan hubungan bahasa dan berpikir, tapi kita dapat tarik kesimpulan ya. Chomsky sendiri menegaskan bahwa pengkajian bahasa membukakan perspektif yang baik dalam pengkajian proses mental manusia. Jadi menurut Chomsky ini, hipotesis nurani itu mengatakan bahwa struktur bahasa-bahasa dalam adalah bahasa nurani. Nah, ini yang disebut dengan hipotesis nurani tadi.
yaitu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini adalah sama karena didasari oleh satu sistem yang universal, satu sistem yang sama. Hanya pada tingkat dalamnya saja yang disebut hanya pada tingkat dalamnya saja atau yang disebut dengan struktur dalam atau deep struktur. Sedangkan pada tingkat luar atau surface struktur, bahasa-bahasa itu berbeda-beda. Nah, ini dia. Jadi hipotesis Brownian yang dikemukakan oleh Chomsky tadi ya, bahasa-bahasa di dunia ini adalah sama karena didasari pada suatu sistem yang universal. Tapi yang universal ini hanya pada struktur dalam saja atau deep struktur, sedangkan pada struktur luar tidak. Nah, hipotesis ini juga berpendapat bahwa struktur-struktur dalam bahasa adalah sama. Struktur dalam setiap bahasa memiliki sifat otonom dan karena itu tidak ada hubungannya dengan sistem kognisi atau kecerdasan. Tuh. Terlanjut teori Eric Lenenberg. Ya, berkenaan dengan masalah hubungan bahasa dan berpikir, Eric Lenenberg mengajukan teori yang disebut dengan teori kemampuan bahasa khusus. Menurutnya banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia menerima warisan biologis asli berupa kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa khusus untuk manusia yang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Jadi kalau menurut Lenenberg ini, manusia itu punya warisan biologis ya untuk berkomunikasi dengan bahasa dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan kognitif. Nah, dalam hal ini Lenenberg mengungkapkan beberapa bukti bahwa manusia telah dipersiapkan secara biologis ya. Bukti-bukti tersebut adalah yang pertama, kemampuan berbahasa sangat erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan fonologi manusia seperti bagian-bagian otak tertentu yang mendasari bahasa. Jadi menurut Lenenberg ini sudah ada bagian-bagian otak itu sendiri yang mengkoordinasikan bahasa. Jadi itu yang disebut dengan sudah dilengkapi dengan anatomi dan fonologi manusia seperti bagian otak. Ada sistemnya, sudah ada perangkatnya. Yang kedua, jadwal perkembangan bahasa yang sama berlaku pada semua kanak-kanak normal. Nah, jadi kapan mulai membabel, kapan mulai satu kata, kapan mulai dua kata itu berlaku pada anak-anak yang normal. Jadwalnya tetap sama. Yang ketiga, perkembangan bahasa tidak dapat dihambat meskipun pada kanak-kanak yang mempunyai cacat tertentu seperti buta, tuli atau mungkin orang tua buta tuli sejak lahir. Jadi jika anak yang lahir orang tuanya buta atau tuli atau mungkin tidak bisa berbicara, bisu ya, tapi anak yang lahir ini ya tetap bisa. Atau yang buta tuli itu tapi kalau ucapnya tidak bermasalah, dia tetap bisa berkembang bahasanya, tetap berlanjut, tidak terhambat. Itu pendapat Lenenberg. Yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain. Ini terbukti bahwa yang menggunakan bahasa itu hanya manusia ya. Seperti apapun proses pembelajaran pada makhluk lain, misalnya peneliti-peneliti ahli-ahli yang sudah mencoba ya mengajari monyet dengan cara, sama sekali tidak bisa seperti manusia. Yang kelima, setiap bahasa didasarkan pada prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi. Nah, ini akan kita temukan nanti pada tahap pemerolehan bahasa ya. Kita ketahui nanti bahwa proses bahasa itu memang bukan memang didasarkan pada prinsipnya semantik, sintaksis, dan fonologi. Bukan fonologi, sintaksis, dan semantik. Dan terakhir, teori Brunner. Berkenaan dengan masalah berhubungan bahasa dan berpikir, Brunner memperkenalkan teori yang disebutnya dengan teori instrumentalisme. Menurut teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menggunakan pemikiran itu. Jadi
pemikiran itu sudah ada, ya, manusia sudah bisa berpikir. Nah, bahasa ini adalah instrumentalnya atau alatnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu sendiri. Jadi bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia nanti untuk menyempurnakan, ya, untuk menambah, ya, sehingga kemampuan berpikirnya bisa berkembang. Jadi dalam hal ini ada beberapa kecakapan, ya, yang melibatkan bahasa, kecakapan linguistik, kecakapan komunikasi, dan juga satu lagi kecakapan analisis. Nah, kecakapan analisis inilah yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dia nanti analisis ini akan memiliki tingkat ketercapaian yang berbeda-beda dari yang satu dengan yang lain. Nah, oke, itu beberapa teori yang mengenai berbahasa, berpikir, dan berbudaya yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Sampai jumpa kembali lain kesempatan. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.